الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi kemana-mana bawa diri Tuhan tuh. Kemana-mana bawa Allah tuh. Jangan kemana-mana bawa nafsu. Jangan kemana-mana bawa diri. Kalau kita kemana-mana bawa nafsu, bawa diri, sepanjang perjalanan hidup kita membawa diri dan membawa nafsu, sepanjang itu pula lah banyaknya dosa kita. Sepanjang hayat di kandung balat itu bagados namanya. Leto bagados? Bagalimang doso. Wah. Situ duduknya wujudu kazanbun. Nih. Wujudu kazanbun. Adanya pengakuan dirimu itu adalah dosa. Itu adalah najis. Tuh dia. Tuh. Ini maqam musyahadah. Kalau dah duduk pada maqam musyahadah, dari maqam musyahadah ini naik dia kepada maqam mukasafah. Nah, duduk mukasafah dia. Mukasafah itu dah terbuka tirai Bapak Ibu namanya. Tak ada penghalang lagi itu, tak ada tabir lagi namanya. Sudah jelas sejelas-jelasnya, sudah terang seterang-terangnya, sudah nyata senyata-nyatanya, telah wujud sewujud-wujudnya. Itu yang mukasafah. Yang tak berjarak lagi. Tidak ada lagi bahasa jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Betul-betul jauhnya udah di Malaysia, dekatnya ada duduk dan bersalaman. Tuh dia mukasafah tuh. Jauhnya ada di Kampar, jauhnya tuh udah di Kubang, dekatnya dah duduk, dah bersalaman. Tuh yang mukasafah, tak berjarak. Kalaulah sudah mukasafah Bapak Ibu, mukasafah inilah sebenarnya yang menghantarkan Bapak Ibu itu kepada mahabbah. Mahabbah tuh. Barulah ada kerinduan di situ. Baru adalah bermanja-manja di situ. Kalau sudah sampai kepada maqam mahabbah, dari mahabbah itulah menghantarkan namanya zuk atau zauk. Yang rasa tuh. Ya, rasa tuh. Kalau dah muncul namanya zauk atau rasa, dari zuk itulah munculnya nikmat. Nikmat. Jadi untuk mendapatkan nikmat, untuk mendapatkan zauk, untuk mendapatkan mahabbah, mesti mukasafah. Untuk mendapatkan mukasafah, mesti musyahadah. Untuk mendapatkan musyahadah, mesti mati. Itu jalannya mati. Kalau sudah mati, barulah diberi gelar almarhum dan almarhumah. Jadi Bapak Ibu ini dah boleh Ustaz panggil dengan panggilan almarhum dan almarhumah. Dia awal mati loh Ustaz. Iya, orang yang mati yang bergelar almarhum dan almarhumah. Orang yang hidup merasa diri almalun. Jadi Bapak Ibu panggilannya yang mau dipanggil yang mana? Almalun atau almarhum? Almarhum kan? Kalau almarhum, itulah mati itu Bapak Ibu. Itu yang maksud mati sebelum ajal sampai, mati sebelum habisnya usia umur, mati di dalam hidup. Itu dia makna hakikat tuh. Makanya tak ditanya-tanya Bapak Ibu nanti oleh malaikat lah. Kan ditanya, tiap malam minggu je mana ngaji Tuhan mah. Boleh tanya malaikat lah. Kalau tidak, Rasulullah bisa. Coba mana lah. Kalau ditanya-tanya Bapak Ibu oleh malaikat, kalau nanya balik kata tanya Ustaz. Kita ni jadi saksi bagi diri kita masing-masing. Lagi jemaah kita ni Kalau Ustaz mati lebih dulu daripada Bapak, memang Ustaz dah mati lebih dulu. Tengok baik sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mati lebih dulu, Ustaz jadi saksi itu. Bapak enggak. Kalau babaun alun itu dah. Itu mesti ditanam di sini.
Makanya mengaji itu betul-betul dengan yakin. Yakin itu dari mana munculnya? Yakin itu datangnya daripada Allah. Allah yang menanamkan nur rahasia dirinya ke dalam Bapak Ibu. Itu dia. Ketika Allah dah tanamkan nur rahasia dirinya ke dalam hatinya Bapak Ibu, disitulah muncul yakin. Al-yakin la yuzalu bisak. Keyakinan yang sudah tertanam di dalam dada Bapak Ibu tak bisa dicabut, tak bisa dihilangkan dengan sifat was-was dan ragu-ragu. Itu yang isbat tuh. Maka akuilah malam kau. Ya. Kalau lu mengaku mati, akui malam kau mati. Ya. Mati di hadapan Allah. Sebutlah la haula wala quwata illa billah. Jadi menyabilah haula itu jangan sangat koseh Bapak Ibu. Boleh tak sangat kosehnya? Nak masuk ke dalam doh. La haula itu betul-betul masuk dia ke dalam tuh. Enggak adul diri itu alamati. Kalau Bapak Ibu dah paham, sudah bisa meletakkan makna la haula wala quwata illa di dalam rahasia hakikat diri, sudah benar-benar mati Bapak Ibu, maka kesempurnaan matinya Bapak Ibu itu, disitulah letaknya hidup itu. Ya, kesempurnaan matinya Bapak Ibu itu, kesempurnaan matinya disitulah letaknya hayat tuh, hidup tuh. Kesempurnaan tiada tuh, ya ada. Kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan buta itu melihat. Kesempurnaan bisu itu berkata. Kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kudrat dan irodat. Kalaulah kesempurnaan tiada itu wujud, kesempurnaan mati itu hidup. Siapa yang wujud, siapa yang hidup, siapa yang melihat, siapa yang mendengar. Yang wujud, yang hidup, melihat dan mendengar itu aku. Aku itu yang aku. Innani anallah la ilaha illa ana. Ya. Aku cuma yang ada. Itu kesempurnaannya tuh. Pegang tuh Bapak Ibu, itu udah musyahadah namanya tuh nih. Jadi imannya Bapak Ibu tidak lagi sebatas iqrarun bilisan. Imannya Bapak Ibu tidak lagi sebatas tasdiqu bil qalbi. Imannya Bapak Ibu tidak lagi sebatas wal amalu bil arkan. Tapi imannya Bapak Ibu itu sudah biruqyatillah. Tuh, menyaksikan Tuhan. Inilah yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas kepada sahabat-sahabatnya. Ketika beliau mendengar ucapan Rasul, kalian jangan aneh, kalian jangan heran. Kalau Allah telah menitipkan sifat Khalilullah itu kepada Nabi Ibrahim, jangan kita heran, kata Ibnu Abbas, kalau Allah sudah menitipkan sifat Kalamullah itu pada Musa. Dan jangan kalian heran, kalau Allah telah menitipkan sifat ruqyah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umatnya. Kalaulah sifat ruqyah melihat Allah, menyaksikan Allah, telah dipertaruhkan, telah dititipkan kepada Rasulullah, kita ini umatnya mesti mampu memahami akan rahasia diri Rasulullah yang wujud dan nyata pada diri baginda Nabi dan pada diri umatnya Nabi kita ini. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada dirimu seorang Rasul dari dirimu sendiri. Siapa Rasul? Rasul itulah yang dikatakan utusan Allah. Siapa utusan Allah? Utusan Allah itu ya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itulah sebenarnya min ibadi juz'an, bahagian daripada diriku. Kalaulah Muhammad itu bahagian daripada diriku, yaitu Allah, Muhammad itu aku, itu kata Allah. Disitulah kita bisa mengenal dan memahami, akan menyaksikan Allah sebagaimana baginda Rasul telah menyaksikan Allah. Maka kita ini sebagai umatnya menjadi uswah dan contoh kepada beliau.
Makanya perjalanan Mi'raj Rasul bukan hanya untuk khusus beliau seorang saja, Bapak Ibu. Perjalanan Mi'raj Rasul menyaksikan Allah adalah sebagai contoh dan teladan bagi umatnya. Untuk kita umat mesti bisa bermi'raj setiap saat dan setiap detiknya sampai habisnya usia umur kita ini. Makanya ketika Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibnu Abbas, hal ro'a Muhammadun Rabbahu?" Wahai Ibnu Abbas, apakah Nabi Muhammad itu melihat Rabbnya? Apa kata Ibnu Abbas? Qala na'am. Betul, Nabi Muhammad itu telah melihat Rabbnya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad melihat Rabbnya? Nabi Muhammad melihat Rabbnya itu adalah ayyana. Melihat Rabbnya itu betul-betul nyata, terang dan senyata-nyatanya. Bagaimana cara Nabi melihat Rabbnya itu nyata, terang dan senyata-nyatanya? Disitulah Nabi itu memunculkan rasa kesadaran yang tinggi pada dirinya. Ketika dia telah menyadari dirinya sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu tidak ada, yang adanya Allah. Maka ketika itulah dia telah menyaksikan Allah itu telah sempurna pada dirinya. Maka ketika itulah Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq." Wahai Umar, kalau kamu sudah bisa menyaksikan aku ini, sudah sama kamu menyaksikan Allah. Karena aku ini Ahmad Bilal Min. Nah, ini makanya ketika ditanyakan kepada Rasul, "Atadri man ana?" Siapa aku ini yang sebenarnya, kata Rasul. Maka beliau menjawab, "Ana Ahmad. Ahmad Bilal Min." Aku ini adalah Ahmad, tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad ini Bapak Ibu dihilangkan huruf mimnya apa tuh? Ahad. Siapa Ahad itu? Ahad itu Allah. Kalau yang Ahad itu Allah, maka dirinya itulah rahasia Allah. Kalaulah dirinya itu rahasia Allah itu tiada lain adalah diri Allah. Disitulah Nabi mengatakan, "Man ro'ani faqad ro'aul haq." Siapa yang telah menyaksikan diriku zahir dan batin, udah samalah dia menyaksikan akan Allah. Karena aku ini adalah tajalli, bahagian diri Tuhan itu sendiri. Tajalli min tajalliyatallah, min ibadihi juz'in. Kita ini kenyataan daripada nyatanya wujud Tuhan. Ini yang diri kita Bapak Ibu. Nah, sama contohnya Bapak Ibu. Ini namanya kita anggaplah ember. Nah, kita ambil air di sumur tuh, di keran tuh, di sumur. Lalu kita bawa di sini. Samakah air yang di sumur itu dengan air yang kita ambil nih Bapak Ibu? Samakah air yang ada di baskom ini, di gelas ini, di ember ini dengan air yang ada di sumur tuh? Sama. Maka kalau sama, maka air yang ada di dalam air minum kita ini, inilah bahagian daripada air yang ada di sana. Itu maknanya. Dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Sebutannya saja dua, tapi hakikat dirinya satu. Itu yang Ahad itu. Maka kenalilah sebutan itu, supaya kita tak takicu di nantarang. Sebutan aku hamba Allah. Sebutan aku cermin Allah. Sebutan aku wujud Allah. Hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah itu aku juga tuh. Itu yang dimaksud min ibadi juz'an. Makanya untuk memudahkan pemahaman Bapak Ibu, untuk mengenal dan menyaksikan Allah, orang-orang kasab, orang-orang arif bila membuat suatu rumusan untuk diri kita ini. Suhudul kasro fil wahdah. Ini suhudul kasro fil wahdah. Suhudul wahdah fil kasro. Apa maknanya suhudul kasro fil wahdah? Pandang yang banyak pada yang satu.
Suhudul wahda bil kasra, pandang yang satu pada yang banyak. Ini yang mesti mampu kita meniliknya dengan rasanya, dengan hati. Suhudul kasra bil wahda, pandang yang banyak pada yang satu. Pandang segala sesuatu ini, pandang segala yang wujud, pandang segala yang ada. Bahwa segala yang wujud, segala yang ada, segala sesuatu itu tiada lain kenyataan daripada diriku. Itu dia. Itu bahasa hakikat tuh, Ustaz pakai. Segala yang ada, segala yang banyak, segala sesuatu itu adalah kenyataan untuk memandang akan wujud diriku. Kalau bahasa ma'rifat, segala sesuatu, segala yang ada, segala yang banyak itu tiada lain adalah aku. Itu memahaminya tuh. Suhudul kasra bil wahda. Pandang lagi. Suhudul wahda bil kasra. Pandang yang satu tampak yang banyak. Maksudnya, pandanglah Allah itu tampak yang banyak. Apa maknanya? Pandang Allah itu tampak yang banyak. Bahwa Allah itulah yang sebenar-benarnya yang telah nyata pada segala yang ada ini. Allah itulah yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda dari segala yang ada ini. Itu yang mesti dilakukan, namanya tarki wa tanazul, tanazul wa tarki itu. Ini perjalanan ruhani Bapak Ibu. Mesti mampu menyilah dan menyenter bahwa Allah yang wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada itulah nyatanya wujudnya Allah itu. Kalau tak juga mampu kita di situ Bapak Ibu, turun sajalah kepada makom yang kedua. Makom yang kedua, ini yang sebut namanya makom muraqabah. Makom muraqabah itu, walaupun belum sampai kita menyaksikan Allah itu, masih ada penghalangnya. Namun Bapak Ibu yakin tak Allah itu wujud? Yakin. Kalau yakin adalah tuh. Tak perlu itu. Ya kalau udah yakin dah cukup di situ. Sebab apa kata Allah? Kalau kamu sudah yakin dengan aku, Allah bukakan rahasia dirinya. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubak bisajidin. Aku senantiasa melihat dan menyaksikan akan dirimu pada saat engkau berdiri, engkau ruku, engkau itidal, engkau sujud, engkau duduk, aku menyaksikannya. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Tuh. Kalau udah yakin, kenapa di mana ada kamu, di situ ada aku? Pada saat engkau memandang, itu ada aku. Pada saat engkau berpikir, di situ ada aku. Kalau kita dah yakin Allah itu wujud, Allah itu ada, Dia beserta kita di mana saja kita berada, maka terjagalah namanya hati kita. Terjaga rohani kita, sehingga kita betul-betul hidup bersama Allah, mati pun bersama Allah. Memandang bersama Allah, mendengar bersama Allah, sehat bersama Allah, sakit bersama Allah. Itu udah yakin tuh. Ini aja udah mantap betul. Tapi kalau indah jo baru, ayo nak dapet Ustaz dok rabat penyampai ndak jo bisa gitu. Itu yang Allah bilang, fa may yahdillah fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang telah aku berikan ke dalam dirinya sifat musyahadah dan sifat muraqabah, fa huwal muhtadi, maka dialah bisa menyaksikan aku, dialah bisa merasakan kehadiran aku pada dirinya. Tapi siapa yang tidak aku berikan kepada dirinya musyahadah dan muraqabah, falan tajidalahu waliyan mursida, kemanapun dia mencari wali mursyid, ya, kepada kiai, ongku, habib dan lain sebagainya, maka dia tidak akan pernah bisa menemui akan aku, karena wali mursyid itu tiadalah aku, bukan khalifah. Itu mesti dipahami. Wali mursyid itu Allah, bukan ongku, bukan tuan imam, tapi aku, kata Allah, karena aku yang wujud itu. Inilah Bapak Ibu makomnya kita di dalam hidup ini. Jangan kita itu jalan di tempat dalam mengimani Tuhan. Betul-betul kita bersemangat untuk mencari akan rahasia diri yang sebenar-benarnya ini. Pasti Bapak Ibu akan menemui akan rahasia diri yang sejati itu. Karena ini jawaban Tuhan. Ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika katahan pamulaki. Wahai jantung hatiku,
wahai rahasia diriku, wahai bahagian diriku. Innaka kadihun rabbika kadhan pamulaki. Kamu sudah bersungguh-sungguh, kamu sudah bekerja keras. Siapa dirimu sebenarnya? Pasti suatu saat kamu akan tahu siapa dirimu. Kenapa? Karena aku yang memperkenalkan diriku kepada dirimu. Kalau Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, di saat itulah Bapak Ibu bisa mengenal akan Tuhan. Kalau Nabi menghantarkan ilmu ma'rifatullah kepada sahabatnya 13 tahun, Bapak Ibu malam ini dihantarkan kaji ma'rifatullah 3 jam. Selesainya tuh mah. Kalau nyatu tuh Bapak Ibu, ini yang ditanam. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kepahaman. Ya, selama kita duduk beberapa jam di sini, betul-betul sudah nyata wujud Allah itu seterang-terangnya daripada nyata dan terangnya diri kita yang ada pada diri kita ini. Karena diri kita ini, inilah nyatanya diri Allah. Oleh karena itu, jangan dicari-cari juga Tuhan itu lagi. Karena Tuhan itu sudah nyata pada diri Bapak Ibu. Jangan dicari-cari juga baju itu, karena baju itu sudah dipakai. Jangan dicari-cari juga celana itu, celana telah dipakai. Jangan dicari-cari juga tangan itu, tangan kaki ini ya. Karena tangan dan kaki itu sudah nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu sendiri. Sekarang nikmati sajalah Bapak Ibu. Kok panek mau jual, kok lapar makan, kok ayu minum, kok sudah mengaji pulangnya oleh. Itu saja itu Bapak Ibu. Sekarang kita buka muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.